Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia dan semangat selalu. Saya Sudarwoto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Rawakumbeni, Kecamatan Bendak, Kota Tangerang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam demonstrasi kontekstual, implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setitiknya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta perawatan yang baik, mungkin biji jagung itu akan tumbuh, namun tidak akan optimal. Sesuai dengan pemikiran KHD, terdapat 3 pokok yang dalam perkembangan pada dunia pendidikan, yaitu 1. Pembelajaran yang berpusat pada anak, 2. Pendidik menuntun kodrat anak, dan yang ketiga, trilogi pendidikan. Pemikiran KHD yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Hal ini memiliki makna bahwa sebagai pusat pembelajaran seharusnya anak dengan mudah dapat memenuhi segala kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, sudah sepantasnya anak mendapatkan situasi pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, dihargai, dan dengan senang dan bahagia. Sebagai guru, kita harus berupaya memfasilitasi seluruh aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui keadaan dan yang direncanakan oleh anak itu sendiri. Pemikiran KHD yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik merupakan seorang penuntun yang mana bertujuan untuk menuntun anak dalam rangka menjemput kodratnya. Kodrat yang dimiliki anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sebagai dasar untuk mencapai tujuan yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimiliki anak yang pertama adalah kodrat alam. Menurut KHD, kodrat alam adalah lingkungan alam berkaitan dengan tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografis. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing.
Kodrat anak yang kedua adalah kodrat zaman. Menurut KHD, kodrat zaman adalah suatu kodrat yang berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak harus dapat mengikuti dan berkembang sesuai zamannya. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pemikiran KHD yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Semboyan yang sangat kita kenal dari KHD adalah Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo memiliki makna di depan kita harus menjadi pemimpin yang mampu memberikan suri teladan. Ing madya mangun karsa artinya seseorang di tengah harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutpuri handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat mendukung dari belakang. Dari pemikiran KHD tadi, maka akan timbullah budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dari pemikiran KHD ini yang mengimplementasikan pendidikan berpihak pada anak, dapat kita pahami bahwa pada kodrat alam setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tentu tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing serta menuntun mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Pada kodrat zaman, kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik kita sesuai dengan zamannya saat ini agar mereka bisa hidup, berkarya, menyesuaikan diri pada konteks pembelajaran di abad 21 ini. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Berbakti, mengabdi, cetak generasi berbudi pekerti luhur, meraih kebahagiaan sejati. CGP Angkatan 5 bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.